Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini berdoa agar anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini Bu Aini senang sekali karena Bu Aini sudah membawa buku yang akan dibacakan untuk anak-anak. Judulnya sangat menarik ya, Masya Allah. Kita baca bersama kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dengan ilustrator Kakak Dadan Daniana dan diterbitkan oleh Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya, karena buku ini sangat menarik dan kita banyak sekali dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ketika kita membaca ulang sirah Nabi dan menghadirkan kisah keseharian Rasulullah, membawa begitu banyak kisah yang menarik yang menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau. Tidak ada yang beliau beda-bedakan dalam memberikan kasih sayang terhadap sesamanya, baik itu kepada keluarga, para sahabat yang menjadi pengikut setia, bahkan kepada yang membenci beliau sekalipun. Dan tentu saja banyak kisah keseharian Rasulullah yang dapat kita jadikan teladan untuk bersikap dalam kehidupan kita. Maka alangkah baiknya jika kisah-kisah penuh keteladanan ini nantinya anak-anak dapat mengambil hikmah. Untuk itu, yuk simak kisah yang akan dibacakan Bu Aini sampai selesai ya. Dan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah dilempari kotoran. Dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 21 yang artinya siapa saja yang bangun pagi dengan maksud tidak berbuat zolim atau aniaya pada seseorang, maka perbuatan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang bangun di pagi hari berniat untuk menolong orang yang terzolimi, memenuhi kebutuhan orang muslim, maka dia akan memperoleh pahala layaknya haji mabrur. Masya Allah. Ketika Rasulullah dilempari kotoran. Pada masa awal dakwah Islam, banyak kalangan yang menentang kebenaran ajaran yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari kalangan kaum kafir Quraisy maupun dari orang-orang Yahudi. Banyak sekali yang menentang, baik yang secara terang-terangan dengan kekerasan fisik maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang nenek Yahudi ini. Suatu hari Rasulullah hendak menuju ke masjid.
melewati sebuah lorong yang terdapat beberapa rumah berdekatan di kanan kiri jalan tersebut. Lorong tersebut cukup sepi, jarang orang yang berada di luar rumah. Mungkin kebanyakan sedang sibuk berdagang di pasar atau sedang sibuk bekerja di dalam rumah. Ketika beliau sedang asik berjalan, tiba-tiba dari sebuah atap rumah tua yang berlantai 2 itu tiba-tiba jatuhlah kotoran yang menjijikkan. Tepat ketika Rasulullah lewat di bawahnya, maka tak ayal lagi kotoran itu pun mengenai kepala beliau. Astagfirullah. Akan tetapi Rasulullah tidak lantas marah-marah. Meskipun diperlakukan seperti itu, beliau melihat ke sekeliling dan kemudian melihat seorang nenek tua yang menyeringai di atas atap rumahnya. Rasulullah pun kemudian tersenyum dengan ramah dan berlalu. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah untuk membersihkan kotoran tersebut yang mengenai kepala beliau. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengalami hal yang sama. Demikian terus berulang setiap hari. Setiap kali beliau hendak menuju ke masjid, seperti tidak merasa terganggu, Rasulullah tetap melewati jalan tersebut. Padahal masih ada jalan yang lain menuju ke masjid dari arah rumah beliau. Para sahabat dan para tetangga nenek tua itu merasa heran, mengapa Rasulullah tidak menghindari jalan tersebut. Rasulullah hanya membalas dengan senyuman ketika para sahabat mempertanyakan hal itu. Bahkan para sahabat merasa perlu menegur perbuatan si nenek tua yang tidak menghormati Rasulullah, Nabi yang mereka cintai. Akan tetapi Rasulullah melarang mereka melakukan hal itu. Bahkan istri Rasulullah merasa sangat sedih melihat suaminya diperlakukan dengan hina begitu. Beliau sering merasa kasihan dengan apa yang menimpa suaminya. Tetapi kemudian keduanya sama-sama berlapang dada dan menerima semuanya sebagai risiko dalam berdakwah. Tidak semua orang akan menerima dan mengakui apa yang kita sampaikan, meskipun hal itu sebuah kebenaran. Pasti akan ada saja yang tidak setuju, tidak mau menerimanya, bahkan menjadi lawan kita. Begitulah sunatullah dalam berjuang. Sampai pada suatu hari Rasulullah melewati jalan itu dan sang nenek tua itu tidak tampak batang hidungnya. Rasulullah pun aman melewati jalan tersebut. Tidak ada yang melemparinya dengan kotoran. Suatu hari, 1 hari, 2 hari, masih juga tidak muncul si nenek tua itu.
Pintu dan jendela rumahnya pun tertutup rapat. Rasulullah merasa heran kemana gerangan si nenek yang biasa melemparinya dengan kotoran. Rasulullah pun kemudian bertanya kepada tetangga si nenek, kemana gerangan nenek tua yang biasanya melempari kotoran dari atap rumahnya itu? Tetangga si nenek merasa heran. Terbuat dari apakah hati Rasulullah? Setiap hari dia melihat si nenek melempari Rasulullah dengan kotoran. Sekarang ketika si nenek itu menghilang, Rasulullah malah mencarinya. Sang tetangga pun mengatakan bahwa si nenek itu tinggal sendiri di dalam rumahnya yang tua. Dia merupakan orang yang kasar, tidak pernah ramah, bahkan kepada tetangganya sendiri. Dia tidak bergaul dengan tetangga di kanan kirinya, sehingga tetangganya itu tidak tahu kemana si nenek. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa beberapa hari ini si nenek tidak kelihatan. Rasulullah lantas mengetuk pintu rumah si nenek. Tok, tok, tok. Kemudian terdengar jawaban yang sangat lemah dari dalam rumah itu. Masuklah, pintu tidak dikunci. Rupanya si nenek sedang terbaring sakit. Rasulullah mendekati si nenek yang terbaring lemah dan menanyakan apa yang dirasakannya. Si nenek merasa sangat kaget mengetahui siapa orang yang datang tersebut. Orang yang selama ini sering dijahilinya, dilemparinya dengan kotoran dan ludah, yang selalu tersenyum ketika memergokinya, mengintip dari lantai 2 rumahnya. Di saat orang lain tidak ada satupun yang memedulikan ketika dia jatuh sakit, tidak juga ada yang menengok, bahkan tidak ada yang mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi orang pertama yang menengok nenek tersebut. Si nenek merasa sangat malu dan menyesali semua perbuatan jahatnya selama ini. Dia tidak kuasa menahan air mata sambil memohon maaf kepada Rasulullah. Dia tidak pernah mengerti terbuat dari apakah hati Rasulullah sehingga bukan hanya memaafkan perbuatannya, tetapi menjadi orang pertama yang menolongnya. Masya Allah. Karena begitu takjubnya dengan keagungan akhlak Rasulullah, maka si nenek pun kemudian menyatakan diri mau mengikuti ajaran Rasulullah. Alhamdulillah, tentunya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa hanya Nabi Muhammad Rasul Allah.
Masya Allah, betapa mulia akhlak Rasulullah yang mampu meluluhkan hati seorang nenek tua. Nah, anak-anakku hebat semuanya, hikmah dari kisah nenek tadi ya, yang sudah melempari kotoran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah marilah kita tetap berbuat baik dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan berbuah kebaikan pula kepada kita. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi kisah teladan dari akhlak mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak hebat semuanya, memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan dan ada kesalahan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Salam literasi.